Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di program acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Inspirasi Pagi bersama dengan saya Paramita Bermawi. Kali ini kesempatan isu yang akan kita angkat dan juga kita bahas bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, tidak jauh-jauh dari fasilitas vital yang ada di Kota Surabaya juga. Yang mana seperti kita ketahui beberapa titik di Kota Surabaya kalau sudah waktu pulang kantor kadang-kadang macet luar biasa, dan biasanya salah satu alasan terjadinya hal ini adalah banyaknya proyek-proyek yang mungkin dalam masa pengerjaan, namun sayangnya sampai dengan tahun 2026 ini masih belum terselesaikan juga. Untuk menjawab segala keresahan Anda, sudah bergabung bersama dengan saya kali ini sudah ada Bapak Johari Mustawan. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya? Baik, kabarnya baik. Alhamdulillah, Mbak Mita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Johari, seperti yang kita ketahui, tadi saya sudah memberikan sedikit gambaran begitu ya. Seperti kita ketahui juga bahwa pembangunan di Kota Surabaya ini kan setiap tahun selalu berkembang dan selalu memberikan yang terbaik untuk warga masyarakatnya. Tentunya tidak hanya dalam lini-lini spesifik saja, tapi kalau dari proyek yang kemarin begitu ya, yang kita ketahui adalah dari sektor pendidikan adanya SMPN Tambakodi, yang mana ini memang untuk proses pembangunannya saja sampai dengan saat ini itu baru progresnya itu di 37% saja. Sedangkan kalau dari sektor kesehatan seperti kita ketahui ada Puskesmas Manukan Kulon yang ternyata terhenti sekarang ini di angka 67%-nya saja. Kalau dari kacamata Pak Johari begitu ya, bagaimana menyikapi dan juga melihat hal ini? Jadi pertama kita harus menyadari bahwa Surabaya adalah kota metropolis ya, dan juga sudah menggaungkan dirinya sebagai kota dunia. Nah, ketika menjadi kota dunia, maka dia harus profesional dalam segala bidang, termasuk juga dalam menentukan pengadaan vendor untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan, apalagi berkaitan dengan aset publik seperti sekolah, pendidikan, dan juga berkaitan dengan kesehatan. Nah, walaupun mungkin ada penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang menekankan pada aspek digitalisasi dan juga sertifikat kompetensi, tetap itu harus diimbangi dengan digitalisasi juga berbasis pengecekan di lapangan, tidak hanya sekedar berbasis administrasi saja. Betul. Nah, sehingga dapat kemarin informasi yang kami ketahui, tidak tahu yang belum kami ketahui ya, yang kami ketahui ada 5 proyek yang infonya terhenti di tahun 2025 ini. Nah, cuma kami di Komisi D hanya menyertai 2 karena ada 2 yang memang berkaitan dengan mitra Komisi D, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pendidikan adalah proyek pembangunan di SMPN baru Tambakodi, kemudian juga untuk kesehatan di pembangunan dan renovasi Puskesmas Manukan Kulon. Kenapa pembangunan ini menjadi sangat penting? Karena kebutuhan masyarakat Kota Surabaya tentang sekolah SMP ini menjadi sebuah kebutuhan yang memang diperlukan. Betul. Nambah 3 atau 4 rombel aja sudah cukup bagus. Ada nambah 32 dikali 3 atau 4 sudah nambah bisa menampung 100 siswa ya di SMP tersebut. Kemudian juga di Puskesmas Manukan Kulon juga sama, yang kurang lebih ada peserta BPJS-nya sekitar 40.000 peserta, ditambah juga pasien-pasien umum yang kemarin kita sempat menggali informasi dengan adanya kegiatan pembangunan ini tentunya ada gangguan terhadap customer ataupun pasien-pasien yang dirawat di puskesmas tersebut. Nah, sehingga kemarin selain tentunya ada penurunan kepuasan pasien, baik itu pasien BPJS ataupun non-BPJS, juga disinyalir, diestimasi ada penurunan kerugian PAD yang harusnya itu biasanya itu mendapatkan pendapatan sekitar 45 juta per bulan dari pendapatan rawat inap non kapitasi. Jadi akan di BPJS itu kalau rawat inap ada bisa diklaimkan. Nah, ini dari 45 juta berkurang kurang lebih menjadi 35 juta, ada penurunan 10 juta per bulan. Tentunya ketika itu sudah ditetapkan 6 bulan misalkan untuk proyek,
Nah, tentunya selama 6 bulan itu tidak hanya melihat aspek penurunan yang harusnya sudah 100% hanya 67% saja. Tidak hanya aspek kerugian itu, tapi juga pendapatannya hilang. Pendapatannya hilang dari puskesmas tersebut adalah 10 juta per bulan dari sektor itu saja, perawat inap dan kapasitasi. Nah, kalau sudah 6 bulan berarti kan sudah 60 juta kurang lebih kan demikian. Belum lagi kepuasan pasien dan sebagainya. Nah, sehingga pemerintah harus lebih selektif, pemerintah harus lebih awas dan juga betul-betul menekankan bahwa segala yang digunakan untuk pembangunan adalah uang rakyat, uang masyarakat. Yang kedua adalah kita harus memastikan, kami di Komisi D bertekad untuk memastikan bahwa semua uang rakyat itu digunakan tepat sasaran dan untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya. Seperti itu, Mbak. Baik. Dari beberapa hal yang tadi sempat diucapkan oleh Pak Johari begitu ya, terkait dengan isu ini. Saya cukup bisa mengambil kesimpulan bahwa kenyamanan dari para pasien, kenyamanan juga warga masyarakat Kota Surabaya secara umum begitu ya, itu kan sudah terganggu begitu. Namun dari hal ini itu juga menimbulkan sebuah pertanyaan, Pak. Apakah ini kesalahan itu ada datang dari mana? Apakah dari pemerintah yang mana mungkin kurang begitu selektif untuk memilih kontraktor atau pure murni hanya dari kontraktor saja yang mungkin memang tidak bisa mengemban dari kewajibannya mereka begitu yang sudah dijanjikan? Ya, kalau kita dalam ilmu manajemen ada teori Kaizen Jepang gitu kan, melakukan introspeksi dan kemudian melakukan continuous improvement. Kita harus memang introspeksi bersama ya antara pemerintah kota dan mungkin kami juga di DPRD sebagai badan pengawas di pemerintahan dan juga mungkin juga lembaga-lembaga terkait seperti dinas-dinas terkait. Kita harus introspeksi bersama. Kadang-kadang masih berpikir, oh itu tugasnya bagian pengadaan barang dan jasa saja. Oh ini tugasnya, itu bukan tugas kami. Kadang-kadang itu demikian juga seperti itu. Sehingga perlunya ada kolaborasi. Karena apa? Walaupun tanggung jawabnya ada di pengadaan barang dan jasa, tetapi juga perlu melibatkan user. Dalam ini kalau puskesmas ya juga kepala puskesmas dilibatkan, dinas kesehatan dilibatkan. Nah ini yang akan kami telusuri lebih dalam. Apakah memang menurut informasi dilibatkan? Cuma kan kita belum melakukan pendalaman lebih dalam ya, Mbak Mita ya dan pemirsa TV One. Tapi kita harus betul-betul melihat apakah ini betul menjadi sebuah pelibatan seluruh komponen masyarakat atau juga tenaga-tenaga ahli di situ, termasuk masalah pendidikan. Sama juga apakah dinas pendidikan terlibat di situ dalam membantu memberikan informasi dan sebagainya kepada tadi bagian pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, sehingga ini kalau saya lihat juga ada faktor sistem di situ. Nah, sistemnya harus dirubah, sistemnya harus diperbaiki dan juga keberanian pemerintah kota di dalam menentukan vendor-vendor yang memang kompeten dan juga melakukan blacklist bagi vendor-vendor yang tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah kota dan vendor yang ada. Dan juga yang terakhir adalah pastikan utamakan kalau bisa kan kalau memang di Perpres 46 2025 itu menekankan produk dalam negeri misalkan. Nah, kalau kita dalam lingkup Kota Surabaya tentunya kita harus berpikir bagaimana mengedepankan vendor-vendor yang ada di Kota Surabaya terlebih dahulu begitu. Nah, ini kalau kita lihat kemarin untuk vendor pengadaan ataupun konstruksi pembangunan di Tambak Mudi adalah salah satu perusahaan yang ada di luar kota ya di Sidoarjo, kemudian yang untuk Puskesmas Manuan Kulon vendor yang dari Malang. Walaupun kita tidak saklek ya harus dari Kota Surabaya, tetapi kan tentunya kita bisa mengedepankan, bisa lebih mudah melakukan pengawasan ketika vendor-vendor itu dari Kota Surabaya seperti itu. Baik, Pak Johari, ini cukup menarik pembahasannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kita kembali lagi di program Inspirasi Pagi. Kita masih membahas terkait dengan proyek Vital Mangkrak yang mana ini cukup merugikan banyak warga masyarakat yang ada di Kota Surabaya begitu. Dan kami juga masih bergabung bersama kita di sini ada Bapak Johari Mustawan. Pak Johari, tadi kita sudah membahas terkait dengan banyak hal dan sebelum jeda tadi Pak Johari juga sempat menyebutkan terkait dengan vendor-vendor begitu yang bermain di dalam proyek ini. Yang mana yang cukup saya sayangkan adalah
kenapa tidak menggunakan vendor asli Surabaya saja? Itu mungkin juga menjadi sebuah pertanyaan dari berbagai pengusaha di bidang terkait begitu ya, yang mungkin cukup menyayangkan kenapa ini adalah proyek Surabaya. Kenapa menggunakan jasa dari luar kota Surabaya? Mungkin bisa dijawab Pak Johari? Ya mungkin saya berpersepsi positif saja gitu kan. Karena mungkin vendor-vendor yang dari Surabaya pun mengerjakan proyek-proyek di kota dan kabupaten yang lain ya. Jadi ada timbal balik ya seperti itu. Tetapi kan kalau memang ada profesional di internal kota sendiri kan kenapa tidak begitu kan. Kemudian yang kedua, kalaupun terpasang dari luar kota harus cari yang benar-benar profesional. Dan juga track record-nya harus kita lihat. Jangan sampai dia misalkan katakanlah punya proyek selain di Surabaya, ternyata juga ada proyek di kota lain, misalkan begitu. Nah, kita sebagai pengawas, misalkan pengawas yang ditunjuk, misalkan harus juga melihat dan juga ada sensitivitas di situ. Pengawas harus bisa melihat dan juga sensitif, apakah ada aliran dana ketika dana itu dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya, terus mengalir ke lokasi yang lain. Walaupun mungkin kemarin disampaikan dari proyek kurang lebih 8 miliar ya untuk pembangunan sekolah itu, kemudian dikoreksi menjadi 2 miliar ya, 2 miliar yang sudah diberikan kepada vendor ya, kepada pelaksana begitu, artinya sekitar 25%, kemudian pelaksanaan kegiatan sekitar 37%, walaupun di situ dihitung angkanya itu adalah masih sebagai penalti lah untuk vendor yang di blacklist tersebut. Tetapi perlu diingat juga bahwa selain kita kerugian angka itu juga ada kerugian imaterial. Kemudian juga apakah kita bisa menyelesaikan proyek sekolah ini sampai dilaksanakannya SPMB. Padahal ini sudah masuk tahun 2026. Biasanya bulan April sudah persiapan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan SPMB. Kemudian Juli sudah masuk tajuan ajaran baru. Padahal ini sudah tinggal 6 bulan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita harus melihat apakah nanti kalau proyek ini dilanjutkan waktunya bisa memadai, atau yang kedua adalah angka proyek baru itu nanti. Kalau digabungkan antara angka proyek lama dan proyek baru itu, apakah melebihi daripada pagu yang sebelumnya sudah disampaikan? Misalkan pagunya adalah 8 miliar tadi. Nah, sudah keluar 2 miliar. Jangan sampai nanti yang ketika dilanjutkan itu pagunya melebihi daripada sisanya 6 miliar itu. Kalau perlu harus ditekan yaitu misalkan di bawah 5 miliar dan sebagainya, sehingga angka yang penghematan itu bisa menjadi substitusi kerugian imaterial maupun materi yang diderita oleh pemerintah Kota Surabaya. Sama juga dengan Puskesmas demikian. 67% sudah dibayarkan kurang lebih, asalnya kan proyek itu 4 miliar lebih. Kemudian dikoreksi menjadi 3,1 miliar. Kemudian sudah dibayarkan 1,8 miliar. Kurang lebih sudah 56% dibayarkan. Proyeknya 67%. Nah, memang kalau dihitung angkanya ada selisih seolah-olah kita untung gitu kan. Tapi jangan lupa tadi kita kehilangan berapa nilai yang dari pendapatan tadi. Kemudian masyarakat yang tidak puas, belum lagi hal-hal yang lain imaterial yang tidak bisa kita hitung. Kemudian kredibilitas pemerintah Kota Surabaya di pada masyarakat dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa termasuk bangunan logistik fasilitas publik, saya kira itu. Nah, kalau saya mengambil kurang lebih dari merangkum sebuah statement dari Pak Johari begitu ya. Ini masih menimbulkan sebuah pertanyaan lagi di benak saya. Lalu bagaimana proses screening dari para vendor ini? Apakah bagaimana bisa sampai akhirnya itu kelolosan dan hal ini akhirnya terjadi? Karena mengingat memang kalau misalnya kita mengeluarkan duit besar kecil begitu ya, apalagi dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya, pasti melalui screening yang luar biasa begitu kan. Dan kalau bisa angkanya ditekan begitu. Tapi ini lagi dan lagi justru kelolosan. Nah, ini bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Saya akan balance ya antara persepsi positif dengan juga tetap memberikan masukan pada pemerintah Kota Surabaya, karena memang kami melakukan pengawasan dan juga memberikan saran-saran solusi kepada pemerintah Kota Surabaya. Sisi positifnya saya melihat bahwa pemerintah kota berusaha untuk membandingkan antara progres yang sudah dibangun dengan uang yang dikeluarkan. Memang ini masih di bawah. Jadi secara konstruksi dan juga di dunia konstruksi itu normal. Artinya pembangun atau pengembang melakukan pembangunan dulu baru dana itu keluar. Sehingga dana itu harus selalu berada di bawah progres.
Jangan sampai kita mengeluarkan di atas daripada progres pembangunan seperti itu. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan hal itu. Tetapi di sisi lain juga kita harus melihat bahwa apakah misalkan pengembang itu memiliki pengalaman di bidangnya. Contoh untuk membangun puskesmas itu tidak sama dengan membangun gedung-gedung pemerintahan atau gedung kantor yang lain. Betul. Untuk membangun sebuah IGD misalkan, untuk ujung-ujung temboknya aja misalkan harus konus, untuk tidak boleh membentuk sudut misalkan begitu. Kemudian juga bagaimana kelembabannya, bagaimana juga tidak boleh menyimpan bakteri, tidak boleh banyak liku-likunya dan sebagainya. Nah, mungkin itu kadang-kadang tidak dipertimbangkan oleh kontraktor pelaksana, sehingga ketika bangun kaget gitu kan, dikasih waktu 6 bulan ternyata nggak selesai dalam waktu 6 bulan begitu. Dikasih waktu Puskesmas Manuan Kulon itu harus selesai tanggal 30 November 2025. Ketika turun ke lapangan ternyata nggak bisa selesai. Akhirnya diperpanjang sampai tanggal 20 Desember 2025. Itu nggak selesai juga seperti itu. Nah, sehingga sudah dikasih perpanjangan. Oleh karena itu pastikan bahwa CP yang mengerjakan ini harus diberikan blacklist dan juga dana deposit biasanya ada dana deposit yang dikeluarkan oleh pengembang itu tidak usah dikembalikan karena apa, ini sebagai uang prestasi yang harus diberikan oleh kepada vendor itu. Sama juga untuk pendidikan juga sama. Dari 100% ketika harusnya selesai di tanggal 18 November, ketika dicek akhirnya disepakati proyek itu dari 100% tinggal 72%. Baik. Disepakati ada turun segitu. Nah, kemudian ketika disepakati lagi ternyata sudah dan dikasih waktu ya, jadi turun dari 100% ke 72%, yang kedua dikasih waktu lagi dari 18 November ke 30 November. Ternyata dua-duanya pun nggak bisa diselesaikan oleh kontraktor tersebut. Jadi kita sebagai penyelenggara pemerintah juga harus introspeksi juga. Ini ada something kalau pasti ada sesuatu yang salah. Walaupun dikatakan hanya 5 kondisi, tapi 5 itu bagi kita adalah uang rakyat, uang masyarakat, harus kita pastikan sampai kepada masyarakat Kota Surabaya, saya kira itu. Ada tanggung jawab di dalam secarik uang itu tadi, begitu ya, Pak Johari. Nah, ini oke, itu tadi kita sudah menyikapi terkait dengan vendor begitu ya, Pak. Sekarang kita coba menilik kembali ke ranah pendidikan begitu ya. Sesuai apa yang tadi Pak Johari sempat sebutkan begitu ya, terkait dengan gedung sekolah yang sampai sekarang juga masih angkanya hanya 37% saja selesai prosesnya. Lalu bagaimana nantinya untuk nasib para siswa-siswa ini? Mengingat memang ini sudah tahun 2026, bahkan Januari juga sudah mulai berjalan begitu ya. Nanti bagaimana untuk para siswa-siswa dan juga calon siswa lainnya begitu yang nantinya akan sekolah di sana? Baik. Kemarin kan salah satu yang disampaikan oleh bagian pengadaan barang jasa pemerintah kota adalah adanya transisi Perpres 46 tahun 2025 tadi, di mana berbasis digitalisasi dan juga ada penekanan titik tertentu. Nah, ini kan sudah terjadi kemarin. Nah, harapan kita, oke lah yang sudah kemarin terjadi, kita harus segera melakukan perbaikan, segera dilakukan lelang kembali ya untuk meneruskan itu dengan tadi anggarannya tidak boleh melebihi daripada pagu yang sudah ditetapkan di awal. Karena itu sudah dibuat feasibility studies-nya. Artinya sudah dilakukan ada naskah akademisnya, ada perhitungannya, sehingga angka itu tidak boleh melebihi daripada vendor lanjutan nanti. Misalkan kemarin disampaikan kita kasih waktu 3-6 bulan untuk proyek SMP. Dan kalau perlu nanti tidak usah sampai selesai dulu. Sambil berjalan, yang penting untuk kelas 7 bisa digunakan terlebih dahulu untuk masuk kelas 1 SMP maksudnya ya. Karena kan pembangunan itu kan untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, masih bisa dilanjutkan begitu ya. Sehingga minimal untuk menerima minimal 3 rombel lah, tambah 3 rombel itu bisa dilakukan di SMP Tambak Wedi tadi itu, sehingga nanti proses kegiatan belajar mengajar tetap bisa berjalan di situ. Sehingga kemarin dari Ibu Kepala Dinas menyampaikan akan berupaya sekeras mungkin agar tetap bisa melakukan SPMB di tahun 2026. Nah, ini akan kita kawal betul supaya SMP Tambak Wedi ini betul-betul bisa digunakan oleh masyarakat Kota Surabaya mulai tahun 2026. Sama juga Puskesmas Manuan Kulon itu sudah diselesaikan. Karena ini sebenarnya sudah mendekat ya, sudah 67%, sudah lebih baik seperti itu. Sehingga diharapkan ini juga dalam 3 bulan maksimal pemerintah Kota Surabaya harus bisa menyelesaikan pembangunan ini supaya masyarakat bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya juga tadi uang yang hilang, tapi juga kalau kerugian dalam dunia kesehatan, pertama adalah kerugian daripada mundurnya pembangunan, yang kedua adalah kerugian daripada uang yang hilang tadi, yang ketiga adalah potensi ketika dia membangun
ada potensi peningkatan pendapatan. Baik. Nah, itu juga harus dihitung. Harusnya misalkan nambah 20 juta per bulan, ini jadi hilang. Ya. Nah, itu juga adalah kerugian yang dihitung oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik, nanti kita akan membahas lagi lebih dalam begitu ya terkait dengan hal ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi di Inspirasi Pagi. Masih di Inspirasi Pagi bersama dengan saya Paramita Barmawi. Pemirsa, tadi kita sudah membahas terkait dengan banyak hal, persoalan dari pembangunan mangkrak yang ada di Kota Surabaya, khususnya adalah proyek-proyek yang mana ini bangunan-bangunan vital begitu ya. Dan tadi kita sudah menyoroti dari sudut pandang pendidikan walaupun cuma sedikit begitu, dan juga kesehatan pun juga sedikit begitu. Tapi kalau misalnya tadi Pak Johari itu juga sempat menyebutkan bahwa nantinya akan mencari vendor lagi, berarti akan ada screening lagi. Apakah ada pengetatan screening ini Pak? Karena mengingat memang yang sebelumnya saja kelolosan begitu. Lalu bagaimana nanti untuk yang kedua ini? Ya, tentunya kami, khususnya kami dari Komisi D dulu ya. Pertama memberikan saran kepada pemerintah Kota Surabaya untuk kembali mereview SOP penunjukan vendor yang akan melakukan perbaikan dan juga melanjutkan proyek yang kemarin mangkrak. Katanya ada 5, cuma yang bukan Komisi D ada cukup 2, yaitu kesehatan dan pendidikan tadi, Puskesmas Manuan Kulon dan SMP Tambak Budi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tim yang ditunjuk untuk menunjuk itu juga harus memiliki kompetensi. Ya. Terus yang ketiga adalah libatkan konsultan pengawas dan proaktif. Jadi konsultan pengawas harus melakukan pengawasan secara day to day. Jangan hanya misalkan sebulan sekali gitu kan. Memang kemarin sudah disampaikan ada surat peringatan kepada vendor setiap bulan. Bahkan sudah mengeluarkan surat peringatan yang kedua. Nah, tetapi kan kita tidak hanya surat peringatan, tetapi surat peringatan yang betul-betul ditindaklanjuti oleh vendor pelaksana pembangunan itu. Nah, sehingga itulah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang keempat adalah tidak hanya administratif ya, walaupun itu sudah berbasis digital dengan adanya RPP 46 tahun 2025 tadi, tapi juga administratif harus dicek di lapangannya. Bagaimana track record-nya? Kalau perlu cari yang sudah track record-nya baik. Ya, track record-nya baik seperti apa, pengalaman di bidangnya. Kalau dia bangun sekolah, dicari sudah pengalaman di membangun sekolah. Kalau dia adalah membangun kesehatan, ya sudah pengalaman di puskesmas dan rumah sakit, misalkan seperti itu. Itu akan meminimalisir resiko timbulnya gagal selesai yang kedua kalinya. Dan murah belum tentu menjamin, ya. Tapi juga harus juga melihat mutu pembangunan yang dilaksanakan oleh pelayanan publik. Jangan sampai suatu saat terjadi tidak berkehendak ya, kecelakaan misalkan jatuh dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya, termasuk anggaran. Baik, ya. Ini yang menarik Pak Johari. Tadi sempat menyebutkan terkait dengan surat peringatan begitu ya kepada para vendor yang dirasa kemarin itu gagal untuk mengemban yang semestinya begitu. Nah, kalau misalnya hanya diberikan surat peringatan saja, rasanya kok agak sedikit curang begitu. Apakah ada sanksi konkret begitu dari DPRD Kota Surabaya terkait dengan vendor-vendor yang seperti ini? Karena yang ditakutkan adalah nantinya mereka akan mengganti nama, lalu kemudian mengajukan kembali untuk menjadi vendor lanjutan lagi. Kan sama saja akhirnya. Betul. Itu sangat mungkin terjadi dan kita sampaikan dalam rapat dengan pendapat kami Komisi D dengan dinas terkait, termasuk juga bagian pengadaan barang dan jasa. Jadi tidak hanya sekedar perusahaannya aja yang di blacklist, tapi juga personal pelaku yang ada di perusahaan itu juga harus dilakukan blacklist. Jangan sampai perusahaannya kemudian tidak dipakai lagi, di blacklist kemudian tidak dipakai lagi, dia muncul dengan perusahaan yang lain gitu kan, dengan nama yang lain. Nah, ini juga harus hati-hati sehingga tidak hanya melakukan blacklist terhadap perusahaannya, tapi juga pada person-person pelaksana vendor tersebut seperti itu. Dan juga kemarin sempat juga saya kami temukan di Komisi D ada subkon. Nah, ini harus pastikan subkon itu apakah hanya sedang mempercepat pembangunan atau jangan-jangan dia betul-betul menyerahkan sepenuhnya pembangunan kepada kontraktor yang lain, misalkan seperti itu. Itu harus dicek lagi. Kita tidak memperdalam memang kemarin ketika ada temuan itu harus pastikan bahwa kalau memang hanya sedang mempercepat, oke lah, karena mungkin menambah jumlah tenaga di lapangan. Tapi kalau misalkan di subkon benar-benar
dia lepas tangan gitu kan, hanya sebagai maklar ya, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai pemerintah Kota Surabaya menunjuk maklar ataupun perantara saja, tapi harus benar-benar yang kontraktor yang memiliki kompetensi di bidangnya. Baik. Nah, ini berarti kan ada hubungannya juga dengan para buruh pekerja yang nantinya juga akan ikut andil dalam proyek ini, begitu Pak. Lalu bagaimana Dewan ini untuk memastikan hak-hak mereka ini itu tersalurkan dengan semestinya, tidak dipotong sana-sini, karena yang kita tahu biasanya mungkin sudah menjadi rahasia umum begitu ya. Terkadang potongannya itu luar biasa besar sekali untuk sampai akhirnya kepada para buruh ini. Nah, bagaimana Dewan ini memastikan bahwa angka yang semestinya itu memang sudah masuk ke sesuai begitu dengan angka tadi begitu, Pak Johari, bagaimana? Pertama kita akan melihat RAB. Jadi kita akan minta dari Badan Pengelola Barang Jasa, khususnya bermitra Komisi D ya, di bidang-bidang mitra Komisi D, berapa rencana anggaran belanjanya. Kita di situ akan melihat berapa belanja untuk SDM-nya. Apakah sudah terpenuhi belum? Misalkan hak dia untuk kecelakaan kerja, misalkan gitu. Betul. Karena banyak juga dipekerjakan tapi dia tidak berikan kecelakaan kerja, didaftarkan ketika sudah ada terjadi kecelakaan gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi terlambat begitu. Betul, ya Pak? terdengar terlambat sehingga kadang-kadang orang bingung dia terus dibawa kemana dan sebagainya. Beda kalau ada perlindungan K3, kesehatan dan keselamatan kerja seperti itu. Nah, terakhir mungkin Pak Johari, pesan kepada pemerintah Kota Surabaya mungkin bagaimana nanti untuk proses screening untuk vendor yang mungkin sesi kedua lah bisa dibilang seperti itu. Lalu kemudian mungkin kepada para vendor yang nantinya mungkin akan mengajukan untuk proyek lanjutannya ini tadi. Silakan Pak Johari. Ya, yang pertama kepada tim penunjuk vendor ataupun juga pemerintah kota dan dinas-dinas terkait meniatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini benar-benar digunakan untuk membangun kepentingan masyarakat Kota Surabaya. Karena ketika kita niatnya sudah benar dan tepat, maka insya Allah jalan keluar akan diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, laksanakan secara profesional. Hitung RAB-nya, lihat bagaimana distribusi RAB dari setiap item-item yang ada. Kemudian setelah itu baru mencari vendor yang capable, yang memiliki kapasitas dan track record yang baik. Seperti itu. Yang keempat, harus ada kolaborasi dengan tenaga-tenaga ahli termasuk konsultan pengawas yang sesuai dengan bidangnya. Kalau pendidikan berarti bagaimana bangunan di bidang pendidikan, dan kesehatan adalah bangunan puskesmas maupun rumah sakit atau saat ini puskesmas di bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah kita awasi bersama. Kami di DPRD juga siap untuk mengawasi, dan masyarakat di sekitar juga sama-sama bisa membantu mengawasi dan melaporkan kepada Komisi D Kota Surabaya kalau seandainya dalam kurun waktu tertentu nanti belum selesai sesuai dengan kesepakatan, misalkan kita tidak akan menyampaikan pada waktu akhir daripada perjanjian itu justru 1 bulan katakanlah sebelum itu sudah kita ingatkan. Kalau misalkan sampai terjadi lagi harus ada sanksi-sanksi yang lebih tegas kepada vendor yang melanggar kesepakatan yang ada. Sekira itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Johari. Mungkin kalau secara garis besar kita rangkum, mungkin ini nanti untuk proyek keduanya atau lanjutannya, yang menjadi pengawas tidak hanya pemerintah kota saja, tapi juga kita warga masyarakat Kota Surabaya sebagai orang-orang yang nantinya akan menggunakan fasilitas-fasilitas ini. Karena nanti dana yang digunakan uang rakyat juga. Gitu. Betul. Baik. Terima kasih Bapak Johari Mustawan atas waktunya. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Saya Paramita Bermawi. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh